Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7, bab 2, dengan judul Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah, dan Istiqomah, bersama Bu Yeni Andini Maulani. Kita hari ini akan membahas tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Dimulai dari jujur. Jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Apa yang diniatkan oleh hati, diucapkan oleh lisan atau mulut, dan ditampilkan dalam perbuatan yang sesungguhnya terjadi dan sebenarnya. Jadi semua yang keluar dari ucapan dan kita tampilkan dengan perilaku kita, yaitu dengan perbuatan, itu adalah kejujuran yang sebenarnya terjadi, bukan yang diada-adakan. Kemudian, jujur berkaitan dengan hati nurani. Hati nurani adalah selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Apabila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta. Dusta artinya adalah bohong, karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian, kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta atau bohong menjadikan orang lain tidak percaya kepada kita. Kemudian, jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong atau dusta membuat hati jadi was-was atau gelisah. Kejujuran merupakan salah satu dari akhlak yang terpuji, yaitu akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Sampai di sini tentang jujur. Kemudian, dalil dasar hukum tentang jujur ada di hadis riwayat Bukhari dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan Rasulullah, kita wajib menjawab sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ulangi lagi ya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita sebagai seorang muslim ya harus memiliki sifat jujur. Dimanapun kalau kita jujur ya, kita akan selalu dipercaya banyak orang. Tidak mudah berbohong. Gitu ya. Kemudian, hikmah atau manfaat perilaku jujur. Yang pertama, apa sih ketika kita memiliki perilaku jujur? Apa sih yang kita akan dapatkan? Nah, ini dia yang kita akan dapatkan. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Contohnya, kalian mengerjakan PR tepat waktu, dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru tepat waktu, maka kalian akan dipercaya oleh Bapak dan Ibu guru. Begitu pula ketika kalian di rumah, diperintah oleh orang tua, lalu kalian menjalankan perintah itu. Jadi orang tua menjadikan kamu kepercayaannya, dipercaya oleh mereka. Begitu ya. Nomor yang kedua, mendapatkan banyak teman.
Ketika kita memiliki sifat jujur dalam pergaulan kita dengan teman, maka kita akan memiliki banyak teman. Karena apa? Karena kita selalu bersikap jujur, tidak pernah bohong. Pinjam pensil, dikembalikan lagi ke temannya ketika sudah selesai. Ini termasuk sikap jujur, ya. Tidak bohong dengan teman ketika berbicara. Ini termasuk sifat jujur. Begitu. Yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Karena selalu bersikap jujur, maka orang lain akan percaya dengan kita. Tidak ada yang tidak akan percaya karena kita selalu bersikap jujur. Ya, berikutnya. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Yang pertama, mengembalikan barang milik orang lain yang dipinjam dengan tepat waktu tentunya. Yang kedua, tidak berbohong ketika berkomunikasi dengan siapapun. Yang ketiga, tidak mencontek ketika ulangan atau mengerjakan tugas. Yang keempat, memberitahu tujuan berpergian saat berpamitan dengan orang tua. Jadi kalau mau kemana-mana, keluar dari rumah, kalian harus berpamitan dulu dengan orang tua. Tidak boleh pergi begitu saja, tidak berpamitan. Nantinya kalian akan dicari oleh orang tua. Orang tua akan menjadi bingung. Ya, kalian menjadi tidak dipercaya lagi oleh orang tua. Akhirnya kalian tidak boleh pergi-pergi sama orang tua. Nah, begitu resikonya kalau kalian tidak memiliki sikap jujur. Berikutnya nomor 5, berkata jujur kepada siapapun. Ya, kita sekarang harus belajar berkata jujur kepada siapapun. Entah itu nantinya kita akan merugi, ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berkata jujur. Ya, tidak berkata bohong. Kemudian nomor 6, meminta izin sebelum menggunakan barang-barang saudara atau orang lain. Jadi kalau kalian pinjam sesuatu, itu kalian izin dulu. Jangan main mengambil barang milik orang lain, kemudian langsung menggunakannya. Itu tidak baik, tidak sopan. Kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Ya, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah adalah sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang menerima, menyampaikan, dan menjaga segala sesuatu yang telah disampaikan orang lain kepadanya yang berhak. Jadi kalau kalian dititipi sesuatu oleh orang lain untuk disampaikan ke orang yang lainnya, maka harus disampaikan. Tidak boleh tidak disampaikan. Ya, ini namanya amanah. Harus langsung disampaikan kepada orang yang menjadi tujuannya, siapa dia. Begitu. Kemudian, amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim adalah sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan masih banyak yang lainnya. Ini amanah yang diberikan oleh Allah. Ya, sholat, kalian harus menjalankan sholat 5 waktu. Karena apa? Kalian adalah seorang muslim, wajib melaksanakan sholat. Begitu juga puasa, zakat. Ini harus kalian jalankan ya. Karena termasuk rukun apa coba? Yang sudah pernah belajar. Rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji apabila mampu. Nah, begitu. Ya, kalian harus hafal rukun Islam. Karena kalian orang Islam. Harus tahu rukun Islam. Kemudian,
Orang yang menjaga amanah disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah adalah orang yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain karena tidak amanah, tidak bertanggung jawab. Berikutnya, amanah dibagi menjadi 3. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi Bu Yeni jelaskan, ya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan yang lainnya. Kemudian, amanah kepada sesama manusia, ya. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Contohnya amanah kepada diri sendiri, makan tepat waktu. Karena apa? Sayang kepada dirinya sendiri, ya, bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Itu ya. Terus kemudian apa? Selain makan tepat waktu, menjaga diri, ya, tidak bergaul dengan yang tidak baik, berkatanya bagus, tuh ya, sopan, ya, pokoknya intinya menjaga dirinya sendiri dari perbuatan yang tidak baik. Itu namanya amanah, ya. Kemudian dalil atau dasar hukum tentang amanah ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Bu Guru jelaskan di sini bahwa setiap diri kita, setiap pribadi kita masing-masing, itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tentang apa? Tentang apa yang dilakukan oleh diri kita masing-masing. Tentang amanah yang kita miliki. Contohnya sholat, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Bagaimana kita menjalankan sholat, sudah 5 waktu atau belum, ya. Kemudian ada puasa, apa kita menjalankan puasa dengan baik, itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Terus kemudian perbuatan kita dalam sehari-hari sudah baik atau belum, nantinya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap diri kita masing-masing, semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ya, termasuk juga yang menjadi imam nih. Imam yang memimpin bapak kalian, ya. Kemudian yang jadi ketua kelas, memimpinnya sudah benar atau belum. Dan masih banyak lainnya, ya. Terutama diri kita sendiri adalah pemimpin dalam kehidupan kita masing-masing. Nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Lanjut. Hikmah atau manfaat perilaku amanah. Apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki perilaku amanah? Yang pertama, akan dipercaya oleh orang lain karena kita amanah. Ketika dititipi pesan, kita sampaikan dengan baik, ya. Itu nantinya kita akan dipercaya oleh orang lain yang menitipkan pesan kepada kita. Begitu. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan, ya. Jadi kalau kita ada orang yang tidak suka kepada kita, sebaiknya kita tetap baik, tidak boleh membalas, ya. Begitu. Nantinya kita akan dipercaya, disayang, ya, oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insya Allah.
kita harus tetap menjaga perilaku amanah ini ya. Berikutnya, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya tepat waktu. Yang kedua, menjaga titipan dan mengembalikan dalam keadaan semula atau tidak rusak. Masih baik keadaannya. Kok sampai rusak? Kita harus apa coba? Harus apa? Harus menukarnya dengan yang baik, yang baru, yang tidak rusak, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga rahasia orang lain dengan baik. Ketika ada teman yang bercerita kepada kita ataupun orang lain yang bercerita kepada kita, sebaiknya kita menjaga apa yang diceritakan oleh orang lain. Tidak boleh diumbar-umbar, ya. Itu tidak baik. Harus kita jaga. Supaya apa? Supaya orang yang bercerita kepada kita percaya akhirnya kepada kita. Karena kita menjaga amanah mereka. Yang keempat, tidak menyalahgunakan tanggung jawab yang diberikan. Kita contohnya diberi tanggung jawab sebagai seorang ketua, harus amanah, harus bisa mengatur teman-temannya dengan baik. Tidak boleh tidak amanah. Ya, kemudian kita menjadi bendahara kelas. Kita harus amanah, menjaga apa yang menjadi titipan orang lain kepada kita. Kemudian kita menjadi seorang sekretaris di kelas. Kita harus amanah juga, ya. Ketika kita disuruh karena menjadi seorang sekretaris, maka harus dijalankan, ya. Tidak boleh tidak dijalankan, namanya tidak amanah, tidak bertanggung jawab, ya. Kemudian istiqomah. Sekarang kita akan belajar tentang istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan atau dilaksanakannya terus-menerus. Ini namanya istiqomah, ya. Kita melakukan kebaikan terus-menerus, tidak berhenti, ya. Hari ini kita berbuat baik, besok ya juga kita harus berbuat baik. Tidak boleh hari ini berbuat baik, besok kemudian kita tidak berbuat baik. Nah, ini belum istiqomah, ya. Istiqomah itu terus-menerus berbuat baiknya. Kemudian dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Ya, kalau kita contohnya nih, kita sebagai seorang muslim diwajibkan menutup aurat, ya. Bagi yang belum menutup aurat, kita belajar menutup aurat dengan cara apa? Memakai hijab, memakai kerudung bagi yang perempuan, ya. Yang belum memakai kerudung, maka belajarlah mulai dari sekarang memakai kerudung atau memakai hijab. Karena apa? Rambut kita termasuk aurat, harus ditutup, tidak boleh diumbar, ya. Ketika ada orang lain, laki-laki melihat aurat kita, maka kita akan berdosa, ya. Begitu, harus kita belajar mulai sekarang menutup aurat dengan cara apa? Istiqomah. Setiap hari ketika kita keluar rumah, maka kita harus menutup aurat, ya. Aurat kita harus ditutup. Itu namanya istiqomah, terus-menerus kebaikannya dilaksanakan terus-menerus. Kemudian apalagi? Ketika kalian punya media sosial, ya, kalian harus mengecek dulu apa yang kalian di WhatsApp contohnya saja. Di WhatsApp kalian punya WhatsApp, ada foto profilnya. Ditampilkanlah yang memakai hijab bagi yang perempuan. Jangan tidak yang memakai hijab. Karena nanti banyak orang lain yang melihat. Ya, yang bukan muhrimnya melihat foto kalian tidak memakai hijab, maka kalian yang akan berdosa, ya. Nah, kemudian berikutnya, istiqomah terwujud karena adanya keyakinan
akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Ya, berani bertanggung jawab. Ini istiqomah. Ya, harus terus-menerus kebaikannya dilakukan. Lanjut, dalil dasar hukum istiqomah. Ada di Quran surat Al-Ahqaf, surah ke-46, ayat ke-13. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf, surah ke-46, ayat 13. Jadi, seseorang yang memiliki perilaku istiqomah atau sifat istiqomah, dirinya akan selalu dalam keadaan tidak khawatir, tidak gelisah, ya, dan tidak akan bersedih hati karena dia selalu istiqomah, menjalankannya dengan baik, ya, berpendirian teguh, begitu. Berikutnya, hikmah atau manfaat perilaku istiqomah. Yang pertama, apa yang kita akan dapatkan ketika kita memiliki perilaku istiqomah? Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Dia tidak akan mudah menyerah pastinya kalau sudah memiliki sifat istiqomah. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet, ya, karena dia rajinnya terus menerus, ya, tidak sekarang rajin besok tidak rajin, bukan seperti itu namanya istiqomah. Istiqomah rajin selalu, ya, berbuat baik selalu, ya, terus menerus dilakukannya, tidak ada jedanya, ya, ini namanya istiqomah. Berikutnya yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sholatnya masih bolong-bolong, ya, ini kalian mulai belajar mulai hari ini menjalankan sholat tepat waktu. Ada berapa kali sholat selama satu hari? Ada 5, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalian harus sholat karena kalian adalah seorang muslim. Seorang muslim sholatnya harus rajin karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, ya, perlu kalian ketahui. Berikutnya, perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Dilakukannya terus-menerus selama setiap hari, ya. Kemudian yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Tidak paham, kalian bertanya, jangan malu bertanya. 4. Selalu menaati peraturan, baik yang ada di rumah, sekolah, maupun yang ada di masyarakat. Karena kalian sudah belajar, sudah memperoleh ilmu,
maka ilmunya digunakan. Ketika ada di rumah, ya kalian harus menaati perintah yang ada di rumah, perintahnya dari bapak dan ibu. Ketika kalian ada di masyarakat, kalian ya juga harus mematuhi perintah yang ada di masyarakat. Kemudian ketika kalian ada di sekolah, juga harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Itu namanya orang istiqomah. Ya, berbuat baik selalu. Taat. Tuh. Berikutnya, terima kasih dari Bu Guru. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat. Ya, jadi anak yang soleh-soleha. Kemudian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.